Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang fase gerak pada kromatografi cair, gas, dan superkritis. Kami beranggotakan Wulandari, Ifra Ulfa, Cynthia Udina, Desi Ramadiani, Rafna Azura, dan Nisa Adila. Pertama, akan dijelaskan oleh Wulandari yang berjudul tentang fase gerak pada kromatografi cair. Fase gerak kromatografi cair. Fase gerak bertindak sebagai pembawa untuk larutan sampel. Pelarut akan ditarik oleh pompa dan dialirkan menuju injektor, di mana sampel akan diinjeksikan. Sampel dan pelarut akan dialirkan menuju fase gerak pada kromatografi cair. Reservoir pelarut merupakan wadah penyimpanan fase gerak. Wadah untuk fase gerak harus bersifat inert dengan fase geraknya. Biasanya berbahan kaca dengan selang penghubung dan dengan menampung 200 sampai dengan 1000 ml pelarut. Untuk KCKT fase normal, fase diam KCKT lebih polar daripada fase gerak. Kemampuan elusi meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Untuk KCKT fase terbalik, fase diam kurang polar dibanding fase gerak. Kemampuan elusi menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Nah, berikut ada gambar reservoir, tempat penyimpanan fase gerak. Selanjutnya, fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase terbalik adalah campuran buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril. Untuk pemisahan dengan fase normal, fase gerak yang paling sering digunakan adalah campuran hidrokarbon dengan pelarut yang terklorinasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia Audina. Sebelum dimasukkan ke dalam reservoir, biasanya pelarut fase gerak disaring dengan penyaring milipor dalam kondisi vakum. Nah, ini bertujuan untuk agar tidak menimbulkan kerusakan pada sistem injektor, pompa, dan juga kolom. Nah, di sini ada penentuan fase gerak. Jadi, migrasi analit terjadi karena adanya kompetisi antara fase gerak dan analit untuk dapat terikat pada sisi aktif fase diam. Fase gerak atau LUN biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Fase gerak pada HPLC harus menggunakan pelarut dengan kemurnian sangat tinggi. Pemilihan fase gerak berdasarkan pada beberapa kriteria, yaitu viskositas, transparansi terhadap UV, indeks bias, titik didih, kemurnian, inert, dan toksisitas. Jadi di sini dapat kita lihat proses pemisahan pada kromatografi cair. Jadi, pada kromatografi cair ada dua fase, yaitu fase normal dan fase terbalik. Pada fase normal, fase gerak yang digunakan adalah nonpolar, sedangkan fase diam yang digunakan adalah polar. Pada fase terbalik, fase gerak yang digunakan adalah polar, sedangkan fase diam yang digunakan arah ulfa. Selanjutnya, fase gerak pada kromatografi gas. Nah, kromatografi gas atau GC itu merupakan jenis kromatografi yang sering digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan ataupun analisis suatu senyawa. GC dapat digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu atau memisahkan berbagai komponen dari suatu campuran. Prinsip utama dari pemisahan kromatografi ini adalah berdasarkan perbedaan laju migrasi masing-masing komponen dalam melalui kolom. Komponen-komponen tersebut yang terelusi dikenali atau analisis kualitatif dari nilai waktu retensinya. Berikut adalah gambar dari kromatografi gas, di mana ada gas sebagai fase geraknya, ada sampel, injektor tempat diinjeksinya sampel, dan kemudian kolom tempat bertemunya fase gerak sama fase diam. Kemudian semakin besar, semakin panjang kolom yang digunakan, itu akan lebih baik analik yang dihasilkan.
Kemudian detektor untuk menentukan komponen-komponen suatu analit yang telah dipisahkan melalui kolom. Kemudian dia akan dibaca oleh recorder data-data dari komponen yang telah dipisahkan tadi. Fase gerak itu bertindak sebagai pembawa untuk larutan sampel, di mana larutan sampel itu terlebih dahulu diinjeksi di dalam kolom. Di dalam kolom, sampel akan mengalir dengan adanya fase gerak, sehingga terjadi interaksi dengan kolom. Interaksi kimia dari fase gerak sampel dengan kolom itu dapat menentukan tingkat migrasinya dan juga pemisahan komponen dalam sampel tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahna Azura. Nah, selanjutnya fase gerak dalam kromatografi gas biasanya disebut juga sebagai gas pembawa, karena tujuan utamanya itu adalah membawa solut ke dalam kolom. Karenanya, gas pembawa itu tidak mempengaruhi selektivitas. Nah, jadi gas pembawa ini atau fase gerak dalam kromatografi gas tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah tidak reaktif, murni atau kering, dapat disimpan dalam tangki bertekanan tinggi. Selanjutnya, gas pembawa ini biasanya mengandung gas helium, nitrogen, hidrogen, atau campuran argon dan metana. Pemilihan gas pembawa tergantung pada penggunaan spesifik dan jenis detektor yang digunakan, tipe kolom seperti packing atau capillaar, serta biayanya. Nah, gas yang sering digunakan itu adalah helium. Karena kenapa? Karena dapat memberikan efisiensi fotografi yang lebih baik atau dapat mengurangi pelebaran pita. Berikut adalah macam-macam dari gas pembawa. Yang pertama ada hidrogen. Nah, detektornya yaitu adalah hantar panas. Kemudian ada helium, di mana detektor yang digunakan itu adalah hantar panas, ionisasi nyala, dan fotometri nyala. Selanjutnya ada gas nitrogen, di mana detektor yang digunakan itu ialah ionisasi nyala, tangkap elektron, dan fotometri nyala. Berikutnya ada argon, dengan detektor yang digunakan adalah ionisasi nyala. Selanjutnya ada argon dengan campuran metana sebanyak 5%. Detektor yang digunakan adalah tangkap elektron. Yang terakhir adalah karbon dioksida, di mana detektor yang digunakan adalah hantar panas. Nah, selanjutnya, untuk setiap pemisahan dengan gizi, terdapat kecepatan optimum gas pembawa yang terutama bergantung pada diameter kolom. Nah, kecepatan alir gas kira-kira 50-70 ml per menit untuk kolom dengan diameter dalam 6 mm. Adapun 25-30 mm per menit untuk kolom dengan diameter dalam 3 mm dan 0,2-2 ml per menit untuk kolom kapiler. Nah, fase gerak atau gas pembawa dipasok dari tangki melalui pengatur pengurangan tekanan. Pada tekanan gas pembawa 10-40 psi akan memberikan laju alir 2-50 cm3 per menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Ramadiani. Fase gerak kromatografi superkritis. Selanjutnya, kromatografi fluida superkritis merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritis. Kromatografi fluida superkritis atau SFC pada dasarnya merupakan perpaduan teknik GISI dan KCKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Selanjutnya, prinsip dasarnya itu berupa pada perbedaan distribusi komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fasa geraknya. Selanjutnya, fluida superkritis merupakan suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Selanjutnya, cara kerja. Fase gerak dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntikan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan subkritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis.
Komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan beberapa waktu retensi. Setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Selanjutnya, skema alat SFC. Yang pertama ada silinder dengan CO2. Silinder dengan CO2 merupakan tempat fase geraknya atau fluida superkritis. Yang di sini biasa digunakan CO2. Pompa HPLC digunakan untuk memompa fase geraknya. Pressure control unit digunakan untuk mengatur tekanan sehingga dapat menentukan aliran fase geraknya. Filter digunakan untuk menyaring fase gerak sebelum injeksi sampel. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan yang terjadi. On-off valve digunakan untuk membuka atau mengakhiri atau menutup aliran fase geraknya. Sedangkan valve injection valve merupakan tempat injeksi sampel, kolom tempat di mana terjadinya pemisahan, restriktor tempat mengontrol tekanan. Detektor merupakan tempat deteksi komponen-komponen yang telah mengalami pemisahan. PC untuk menampilkan kromatogram dan plot adalah printernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa Adila. Fase gerak pada fluida superkritis biasanya karbon dioksida, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, dikloro-difluorometana, dietil ether, dan tetrahidrofuran. Yang paling banyak digunakan karbon dioksida karena pelarut yang sangat baik untuk molekul organik, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, mudah diperoleh dan murah, dan stabil secara kimia. Selanjutnya, kelebihan SFC dibandingkan gizi, yaitu dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi. Dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh gizi. Dapat menganalisis molekul-molekul termolabil dan dapat menganalisis kecuplikan tanpa derivatisasi. Selanjutnya, kelebihan SFC dibandingkan KCKT. Teknik SFC dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Tanpa pelarut organik, SFC merupakan teknologi ramah lingkungan. Pada umumnya, pada teknik SFC digunakan fluida superkritik karbon dioksida yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman. Sementara gas karbon dioksida sendiri telah terakumulasi di udara. Oleh karena itu, teknik SFC tidak menghasilkan limbah bahan kimia baru ke alam. Pemisahan umumnya berlangsung lebih cepat. Hal ini terjadi karena difusi zat terlarut dalam fluida superkritik kira-kira 10 kali lebih baik daripada dalam zat cair. Pada jenis kolom yang sama, efisiensi pemisahan pada SFC lebih baik. Hal ini disebabkan oleh karena tinggi pelat teori. HETP pada SFC lebih kecil dibandingkan dengan pada KCKT. Menurut teori kromatografi, semakin kecil HETP, maka efisiensi pemisahan semakin baik. Selanjutnya, kelemahan dari SFC merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan dan lebih mahal. Tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar, atau dapat di atas dengan menambahkan fluida lain sebagai modifier. Selanjutnya, aplikasi SFC. Aplikasi SFC yaitu SFC digunakan dalam industri, terutama industri farmasi untuk pemisahan molekul kiral. Kolom yang digunakan sama dengan sistem HPLC standar. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.